Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Yuliani. Saya berasal dari pesisir selatan dan berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menyampaikan peran mahasiswa dalam penanggulangan COVID-19 untuk memenuhi tugas kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Bapak Janariadi. Pada awal tahun 2020, umat manusia di seluruh penjuru digoncangkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan menimbulkan banyak sekali kepanikan. Kasus COVID-19 ini sangat cepat penyebarannya. Pandemi COVID telah merubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, seperti sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Sistem pendidikan berubah 100%, yang mulanya secara luring dirubah menjadi daring. Begitu juga dengan keadaan ekonomi yang sangat mengalami perubahannya secara signifikan. Mahasiswa sebagai agen perubahan tentu memiliki peran dalam berpartisipasi untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Apabila hanya berpatok pada peraturan pemerintah saja, tentu sangat tidak memungkinkan penyebaran COVID-19 akan teratasi, lebih-lebih dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu, mahasiswa dapat berperan memulihkan keadaan dan membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 melalui sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Tentu, kedua hal tersebut sangat membantu pemerintah dan masyarakat. Proses penularan COVID-19 ini dapat terjadi melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama, mengadakan kerumunan tanpa mematuhi protokol kesehatan. Tempat yang dipenuhi khalayak ramai beresiko tinggi karena dapat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik atau droplet yang bertebangan. Droplet yaitu cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Yang kedua yaitu melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19. Karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman atau maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara kita. Maka dari itu sebisa mungkin hindari kontak secara langsung. Dan yang ketiga yaitu melalui permukaan yang terkontaminasi penularan virus COVID-19. Bisa terjadi virus COVID-19 bisa terjadi karena sentuhan atau kontaminasi droplet antara virus yang berpindah ke hidung, mulut, mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Lalu, bagaimana cara agar terhindar dari penularan COVID-19 dan bagaimana cara peran mahasiswa dalam pencegahan penularan COVID-19 tersebut? Peran mahasiswa yaitu melakukan kegiatan bersosialisasi dan memberikan contoh kepada keluarga dan masyarakat, terutama kaum awam, untuk berusaha menaati anjuran pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Ya, di antaranya yang pertama menjaga jarak. Menjaga jarak menjadi kunci salah satu upaya dalam pencegahan COVID-19. Saat menerapkan physical distancing, kita tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Kita harus menjaga jarak setidaknya 1 meter jika berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kedua, mencuci tangan. Cara selanjutnya untuk mencegah COVID-19 adalah sering mencuci tangan. Penyebaran COVID dapat mendarat di permukaan benda, termasuk permukaan yang sering disentuh. Jika seseorang menyentuh salah satu dan kemudian menyentuh mata, hidung maupun mulut, ia akan terinfeksi. Untuk itu, cucilah tangan sesering-sering mungkin. Yang ketiga yaitu memakai masker. Memakai masker adalah upaya agar droplet tidak menyebar kemana-mana dan juga kita terlindungi dari segala macam yang membahayakan hidung, mulut, dan sistem pernapasan kita. Upaya lain supaya terhindar dari penyebaran COVID yaitu menghindari kerumunan, menghindari kontak langsung dengan orang lain,
dan menutup hidung dan mulut ketika bersin. Dan cara yang terakhir yaitu mengikuti vaksinasi. Banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna melawan COVID-19. Mahasiswa sebagai agen of change juga turut membantu pemerintah dalam melakukan kebijakan tersebut. Kini banyak universitas di Indonesia telah melakukan program vaksinasi terhadap aktivitas akademiknya masing-masing. Mahasiswa memiliki akses untuk memilah informasi penting atas kelebihan yang dimilikinya tersebut, menjadikan mahasiswa selangkah di depan masyarakat awam dalam mendukung vaksinasi. Maka dari itu, sepatutnya sebagai mahasiswa kita juga ikut mendukung program vaksinasi dari pemerintah ini dan memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.